Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam, sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik. Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah berapa detik, gitu ya. Jadi di sini ilustrasinya adalah ada sebuah kolam berbentuk persegi di sini. Sisinya 4 meter. Bila dilemparkan sebuah batu ke tengah kolam, maka akan timbul riak-riak gelombang ya, berbentuk lingkaran gitu ya. Ini kan lama-lama nanti menyentuh dinding kolam gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa akan melebar 10 cm tiap detik. Gitu. Berarti bisa kita tulis ya, yaitu dr per dt. Jadi ini adalah laju pertambahan jari-jari. Pertambahan jari-jari di sini, yaitu dr per dt 10 cm per detik. Oke. Nah, sebenarnya di sini kita pakai cara mudah saja. Kalau sisinya 4 meter, maka jari-jari ketika menyentuh dinding kolam, jadi jari-jari riak gelombang saat menyentuh dinding kolam ya, saat menyentuh dinding kolam di sini, kita bisa lihat gambarnya. Berarti kan ini sama aja 2 meter atau 200 cm. Nah, karena di sini 10 cm per detik, berarti untuk waktunya tinggal kita bagi saja 200 cm per 10 cm per detik. Gitu ya. Berarti ini kalau kita hitung, ini sentimeternya kita bisa coret, satuannya 200 bagi 10 adalah 20, satuannya adalah detik. Gitu. Jadi riak air akan menyentuh dinding kolam setelah 20 detik. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik. Jika luas lingkaran riak dinyatakan dalam persamaan LT, maka LT adalah di sini bisa kita tuliskan 10 cm tiap detik itu adalah riak gelombangnya melebar ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan laju pertambahan jari-jari ya, jari-jari riak gelombangnya ya, yaitu sama dengan 10 cm per detik. Nah, laju pertambahan jari-jari riak gelombang itu bisa kita tuliskan sebagai dr per dt, yaitu 10 gitu ya. Kemudian luas lingkaran riaknya itu dinyatakan dalam LT.
kita tahu bahwa untuk luas, ya, tentunya di sini luas riak gelombang karena berbentuk lingkaran, luas riak gelombang, ya, itu adalah kita tuliskan sebagai L-nya kan di sini. Oke. Yaitu L T di sini yaitu pi R kuadrat. Itu adalah luas riak gelombang karena berbentuk lingkaran ya, pi R kuadrat jadinya. Nah, karena ini dalam R berarti kita tahu bahwa dr per dt itu notasi dari turunan jari-jari terhadap T sama dengan 10 gitu ya. Nah, untuk memasukkan nilai R-nya, kita tahu bahwa R dalam T gitu, itu adalah integral dari turunannya, ya, turunan dari pertamanya. R aksen dt. Jadi ini kita hitung dulu. Kita cari dulu integral dari 10 dt. Maka di sini RT-nya adalah 10 T. Gitu ya. Jadi di sini simbol R di sini harus juga dalam fungsi T gitu ya. Nah, jadi kita substitusi bentuk RT ini kita masukkan ke sini. Jadi hasil dari persamaan luas riak gelombangnya adalah pi dikalikan dengan 10 di sini, T dikuadratkan. Nah, di sini kan dalam satuan sentimeter ya. Ini satuannya sentimeter. Sedangkan di sini ya tentunya dalam meter karena di sini adalah luas lingkaran riak gitu ya dalam meter. Jadi ini kita tulis saja dulu. T sama dengan pi 100 T kuadrat. Tapi dalam satuan sentimeter persegi. Nah, kalau dalam satuan meter persegi, berarti kita bagi dengan berapa? 10.000 ya. Jadi berarti ini adalah 100 pi T kuadrat dibagi untuk dari sentimeter ke meter persegi dibagi dengan 10.000. Jadi hasilnya adalah 0,01 pi T kuadrat meter persegi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik. Pada saat T sama dengan 10 detik, luas daerah yang berada di luar lingkaran riak adalah berapa meter persegi? Jadi di sini ilustrasinya adalah ada sebuah kolam ya berbentuk persegi di sini. Sisinya 4 meter. Gitu. Oke. Nah, di sini riak gelombangnya, jadi kalau ada batu dilemparkan ya ke tengah kolam, itu kan akan timbul riak-riak gelombang. Gitu. Nah, anggaplah ya setelah 10 detik gitu, lingkaran yang ini, bagian terluar ini. Ya, saya tebalin gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah luas daerah yang berada di luar lingkaran riak. Berarti yang ditanya adalah luas di luar lingkaran riaknya di sini. Gitu. Berarti luas
daerah yang berada di luar lingkaran riak, ya, itu adalah luas perseginya, luas kolamnya dikurangi luas lingkaran. Ya, lingkaran riaknya. Jadi kita cari dulu luas lingkaran. Di sini untuk luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, gitu ya. Nah, karena di sini informasinya adalah 10 cm tiap detik, berarti dalam 10 detik, maka R-nya kita tuliskan ya. Jadi jari-jari riak pada saat T 10 detik, berarti bisa kita hitung, yaitu 10 cm ya, dikali, di sini kan 10 cm tiap detik ya, 10 cm tiap detik dikalikan 10 detik. Gitu. Ya, di sini satuan detiknya bisa kita coret, berarti 100 cm. Nah, jadi artinya jari-jarinya ini 100 cm itu sama aja 1 meter. Maka luas lingkarannya kita masukkan saja. Pi dikalikan jari-jarinya adalah 1 meter kuadrat. Berarti sama dengan pi. Sehingga luas daerah yang tadi ini, luas perseginya adalah sisi kali sisi kan? Berarti 4 dikali 4. Ini satuannya sudah meter persegi. Dikurangi luas lingkarannya adalah pi. Berarti 16 minus pi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Suatu konter handphone menawarkan sebuah handphone A dengan harga 10 juta. Untuk bulan ini diberikan diskon 20% dan dapat dibayar dengan mengangsur tiap bulan. Prosedur membeli dengan metode angsuran adalah membayar uang muka sebesar 10% dari harga handphone sebelum diskon. Dan angsuran pertama mulai dibayarkan pada bulan kedua dengan angsuran tetap tiap bulannya. Besar bunga yang diberikan adalah bunga tetap atau tunggal sebesar 6% per tahun. Konter handphone itu juga menyediakan casing dan tempered glass untuk handphone A yang harganya berturut-turut Rp90.000 dan Rp150.000. Misalkan, Pak David mempunyai uang Rp1.500.000 dan ingin membeli handphone dengan mengangsur langsung membayar uang muka sekaligus tempered glass dan casing handphone. Berapakah sisa uang untuk membeli pulsa? Oke. Jadi di sini diketahui yaitu uang muka ya. Dari uang muka handphonenya ya. Handphone A di sini yaitu uang muka sebesar 10% dari harga handphone sebelum diskon. Jadi handphone A ini dengan harga 10 juta. Jadi uang mukanya adalah 10/100 dikalikan dengan harga handphone sebelum diskon yaitu 10 juta. Berarti uang muka handphone A sama dengan ya 1 juta di sini ya. Jadi kita tulis 1 juta. Oke. Kemudian membeli yaitu tempered glass-nya di sini
yaitu 150.000 dan casingnya 90.000. Berarti untuk membeli tempered glass dan casing di sini, oke, kita jumlahkan saja, yaitu 90.000 tambah 150.000 adalah 240.000. Berarti Pak David harus mengeluarkan uang sebesar 1.240.000 rupiah. Nah, yang ditanya di sini adalah sisa uang untuk membeli pulsa, gitu ya. Jadi uang Pak David di sini kan 1.500.000 rupiah. Berarti sisa uangnya untuk membeli pulsa yaitu 1.500.000 dikurangi dengan 1.240.000. Berarti adalah 260.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih